Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian ilmiah kita tentang kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan. Dan kita sudah masuk tema poin kelima di bab pertama ini. Kita masih pada poin yang kelima, yaitu hikmah disyariatkannya puasa. Apa sih sekiranya hikmah dari Allah mensyariatkan puasa ini kepada seluruh hambanya? Seperti yang tadi sudah kita di pertemuan kedua sudah kita sampaikan tentang tema sejarah diturunkannya syariat puasa ini, bahwasanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini telah kami wajibkan juga di umat-umat sebelum kalian. Sehingga puasa ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala untuk semua hambanya itu. Lantas apa sih hikmah dibalik Allah memberikan syariat ini kepada kita? Gitu. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitabnya itu Zadul Ma'ad yang ringkasnya adalah hikmah pertama adalah menahan jiwa dari syahwatnya, dari syahwatnya dan dari seluruh yang dilarang. Artinya melatih jiwa untuk bisa menahan dari syahwatnya, ya, dari syahwatnya. Dan dari seluruh yang dilarang di siang Ramadan. Itu semua untuk menyiapkan jiwa agar bisa menjemput kebahagiaan dan kenikmatannya yang hakiki. Gitu. Agar bisa menerima suatu hal yang dengannya jiwa akan suci dan bahagia selamanya di akhirat. Dan sesuatu itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi latihan, jadi kita melatih jiwa kita untuk bisa dia menahan syahwatnya. Syahwat itu banyak. Syahwat dari hawa nafsu terhadap harta, terhadap makanan, terhadap wanita. Ya, kalau kita harta, tahta, wanita dan sebagainya, gitu. Menahan syahwatnya dari membicarakan orang lain, gitu. Itu kan syahwat, hawa nafsu, gitu. Hawa nafsu, dan itu dalam Islam sangat dianjurkan bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu yang condong kepada keburukan. Nah, di puasa ini melatih jiwa kita untuk bisa menahan hawa nafsunya yang buruk itu. Memang ada hawa nafsu yang tidak buruk? Oh ya, ada. Ketika segala sesuatu itu dilakukan dalam cara yang halal, maka itulah hawa nafsu kita, fitrah kita, cinta kepada anak, cinta kepada harta, dan cinta kepada wanita, jika dilakukan dalam keadaan yang halal, maka itu menjadi baik gitu. Karena Rasul SAW telah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dari hubungan intim suami istri yang halal itu adalah sedekah. Sedekah yang diberikan suami kepada istri atau istri kepada suaminya itu sedekah. Luar biasa kan? Ini kan hawa nafsu yang memang dalam ruang lingkup halal, dan itu disebut sedekah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi melatih jiwa kita untuk menahan hawa nafsu, sehingga ujungnya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, ternyata salah satu caranya latih diri kita dari hawa nafsu, ingin berlebihan, ingin harta, tahta, jabatan, dan wanita dan sebagainya. Tahan agar kita menjadi orang yang muttaqin. Dan kita telah mengetahui bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu disiapkan oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bukan berarti kita yang misalkan kita memiliki perangai yang buruk, akhlak yang buruk, kemudian kita langsung memvonis diri kita, sudahlah, saya bukan orang yang muttaqin, saya tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya bukan ahli ibadah. Enggak seperti itu. Tapi ada hadis Rasulullah SAW di hadis Arba'in juga gitu. Sudah ada di hari akhir, jarak seorang hamba dengan neraka itu sudah tinggal satu ziro lagi, satu ziro.
Tapi ternyata qadarullah beliau justru matinya masuk surga. Itu kenapa? Karena kita tidak tahu. Ternyata di ujung akhir hayatnya itu Allah masih memberikan hidayah kepadanya sehingga ia ingat kepada Allah, kemudian ia melakukan ibadah, kemudian beliau wafat di atas ibadahnya. Yang dulunya melakukan keburukan tapi dengan taubat nasuhanya itu, ingat kepada Allahnya itu, ingat kepada hari akhirnya, itulah yang membuat dia setelah wafat masuk surga. Padahal dia baru mengamalkan amal yang sedikit mungkin. Tapi itulah ketika kita mau kembali kepada Allah, niat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, ketika dia ingin melakukan kesalahan, dia ingat Allah. Ketika dia ingin melakukan keburukan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia takut, kemudian dia meninggalkan amal tersebut, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Kata Allah, maka baginya saya berikan 2 surga. Luar biasa, Masya Allah. Teruslah jangan putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Yang jelas pastikan agar kita bisa kembali ke jalan lurus Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membuat jiwa ini lapar dan haus agar bisa merasakan keadaan orang-orang yang miskin dan yang fakir, sehingga ia akan mendapatkan salah satu sifat mulia para nabi dan rasul, yaitu kasih sayang. Ya, kita berpuasa agar kita diajak oleh Allah untuk berpikir, ya Allah, ternyata tidak makan seharian tuh begini ya rasanya. Itu kita diajak berpikir untuk orang di luar sana. Orang di luar sana mungkin dia tidak makan bukan sehari, tapi 2 hari atau 3 hari. Sehingga itulah yang akan membuat kita untuk kasih sayang. Tidak akan membuat kita tidak akan tega jika tetangga kita ada yang tidak makan, ada yang tidak minum, tidak nemu yang namanya beras, tidak nemu yang namanya lauk. Nah, jadi kita berpuasa itu dipinta untuk ingat dengan orang fakir miskin yang sulit untuk mendapatkan makanan. Dia sering mungkin merasakan kelaparan seperti yang kita sedang lapar di bulan Ramadan ini gitu. Maka bagi kita yang memiliki harta lebih, sering-seringlah nengok-nengok mereka yang fakir dan miskin, anak yatim, piatu, orang tua, nenek tua, renta dan sebagainya. Perhatikan, khususnya juga para pemimpin. Ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karenanya puasa ini membantu kita untuk bisa memiliki sifat kasih sayang gitu. Karena kita pun merasa kelaparan, sehingga itu yang akan membuat kita mudah untuk memberi gitu. Ingat saja, ketika kita sedang lapar, ingat di balik sana ada orang yang mungkin lebih lapar dari kita, kemudian marilah kita bantu. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, mempersempit jalannya syaitan yang masuk dari pembuluh darah. Ya, syaitan itu masuk pembuluh darah. Oleh karenanya ketika sedang berpuasa, pembuluh darah itu karena kita tidak makan dan minum, dia mengecil. Sehingga untuk kita bisa jauh dari bisikan-bisikan setan, salah satunya itu dengan ibadah puasa. Gitu. Yang keempat, berlatih diri untuk bisa mengedepankan akhirat dari dunia. Karena hal itu adalah salah satu sifat penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasanya tidak ada yang tahu gitu. Kalau kita makan minum dimanapun kita berada, tidak ada yang tahu gitu. Kita makan sembunyi, tidak ada yang tahu, tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di situ latihan diri kita untuk bagaimana kita bisa mengedepankan hari akhir dari dunia gitu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia, itu salah paham. Yang terpenting adalah bagaimana titipan dunia yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan untuk akhirat kita juga. Kemudian yang kelima, puasa bisa menjaga kesehatan hati dan tubuh. Hati dan tubuh banyak, ada salah satu pepatah, berpuasalah kalian akan sehat. Itu pepatah, bukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang benar, luar biasa. Berpuasalah karena itu bisa membuat hati dan tubuh itu sehat. Kemudian yang ketujuh, puasa adalah sebab terbesar agar insan bisa bertakwa. Ini sudah kita bahas. Puasa baru disyariatkan di pertengahan tahun Islam setelah Hijriah. Puasa lengkapnya itu baru Allah syariatkan. Puasa Ramadan seperti yang kita rasakan ini, hukumnya dan syariatnya itu di tahun 2 Hijriah. Berarti ada 15 tahun nih sejak Nabi diutus menjadi Rasul, Allah belum turunkan syariat puasa. Ketika Allah ingin turunkan syariat puasa, justru bertahap.
bertahap. Nah, itu poin penting tentang tema pendidikan, bagaimana tahapan itu perlu kita lewati. Jangan langsung kita ingin anak itu menjadi benar, enggak. Tapi ada tahapannya yang harus kita lalui. Di setiap tahapan ada ilmunya. Itu nanti insya Allah di kajian tema pendidikan dalam Islam insya Allah taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.